Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada siang hari ini, kita akan membacakan doa untuk orang-orang yang sudah membaca khatam Al-Quran. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin SAW bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد ومن ينبغي جلال وجهك العظيم وسلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وتقوى وتقدير ربي ولك الحمد وبارك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم أصل به من جميع ما فسد وطهر به منا ما ظهر منها وما بطن اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر بالقرآن أمورنا وعظم بالقرآن أجورنا وحسن بالقرآن أخلاقنا وأصلح بالقرآن أرزاقنا ونبذ بالقرآن قبورنا اللهم اجعله صدقك وطهارا من القرآن العظيم هدية له خصوصا القرآن سيدنا شفينا رسول الله محمد yang belas sesama rasul hadirat ya libat washabi wa tadbir bisan ila yamin wa nakhus khususan ila walidi ta'ala habshi wa taziyat bisir wa kama al-jalil ثم إلى روح حبيبنا من الله يستجمعنا وهذا الشيء مرة الله من habshi ثم إلى سليمان بن سيد الرياض من سجل سليما جبترا عبد الحكيم سوريا مسجد الرحمن عبد الوهاب سيدي محمد زين وسيد زبيا محمود يوسف صهيب ميمونة غير المياه كاظم وديكم سبيدا بيس سليم سيدي زريا أحمد سبعة عبدالله مديا لفيا ممزكي مدفي ممنكي سليم كاسير بنتي جدي بنتي أبو خليفة حفصة بطلين سمسدين نريد لدنيا أمان ولدنتي أسنى سيدي عيشة صدرها بنتي بنت مسالي أكيكا من سيدنا إسمين إسلامي إندريا سلمي شاكرين محمد علي محمد في مسجد بداية ابن هنينا محمود منصور بزبدين كما سبسا لما سمنا لما سميريا لما دمجنا كما سمجي مسيبا لما عجي رجاب سيدنا أيوب أبو بكر محمد علي محمد على سيدنا رجاب محمد علي ربنا بنت ونساء نورهانا صبريا سعديا سيف الديناريا سيف الدين بن صبيا جسرة رسمي علم شاه زينب بن شاه نصر علي مسلم بن أجر رمزي مسلطي أبو هاشم مرزقي أباس معيني مولانا سنغالي محمد موسى رحيم بكرة يا الله بالله ورحمه لدرجة جنة ونصران والبركة من الآخرة ويجعلنا من زلزلنا ما فتهم شرور بسنتر بخير العافية أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه وجعل رسالة وأجعل من أيديهم اللهم فداء من النار وفيك من النار ونجدنا من حسب وإجابة منها اللهم بالله ورحمه وعفو فانجانا ويا في ذلك المسلم رحمتك ما حد يهلك ما الذي أنت من النبي صديق وشهداء وصلنا وسلم رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali lagi pelajaran kita tentang siapa saja orang yang berhak untuk menjadi imam jenazah. Ayo. Minggu lalu kita menjelaskan tentang siapa orang pertama yang berhak untuk menjadi imam bagi kita. Yang pertama adalah anaknya. Jika anaknya tadi mampu dan paham dalam urusan menyolatkan jenazah. Yang kedua, wong yang berhak untuk menyolatkan jenazah adalah bapaknya. Kenapa Ustaz bapaknya? Karena yang punya anak ini darah dagingnya yang meninggal anaknya. Maka wajib pertama kali wajib yang urus si jenazah kalau kematian bapak. Kalau anaknya meninggal, yang ngurusi jenazah anaknya bapaknya. Kalau bapaknya meninggal, yang wajib pertama kali ngurusi jenazah anaknya. Makanya di sini dalam sholat yang ngurusin untuk jadi imam bapaknya. Kalau anaknya meninggal, maka siapa yang berhak nih kedua? Bapaknya. Yang ketiga, saudaranya, sekandung. Kalau ada yang paham, ada yang sekandung. Kalau ada yang paham, ada yang sekandung. Dia sekandung siapa? Sekandung. Tak kata kosong. Sekandung masih non-muslim. Sudah. Siapa yang berhak untuk nyolatin dia?
saudara sebapak. Paham nggak maksudnya saudara sebapak? Hah? Bapaknya si kok, maknya bu. Pak. Bu, bapak. Bu. Istri bu. Oh si kok. Salah bapak kami ya. Oh bapaknya ada. Tidak melek bapak. Ya. Tidak. Katanya katanya. Saudara sebapak nih, bapaknya si kok, maknya bu. Nah meninggal dia nih, berarti ada bapaknya meninggal. Nah dia yang berhak untuk jadi imam. Yang kelima adalah siapa? Paman. Siapa ini? Saudara ayahnya. Karena kalau saudara daripada ibunya tidak disebut berhak, adik dibawa lagi, disebut zawil arham. Jadi kalau kita misalnya ada warisan ini ditunjuk ke siapa? Disebut dengan zawil furud. Siapa zawil furud ini? Wong yang berhak nampekin warisan. Sisa keluarga Ustaz dari sebelah ibu kita atau bagian tak dapat disebut zawil arham. Siapa zawil arham? Wong tak dapatkan sama sekali dari bagian warisan. Nah kadang-kadang ada kita sekarang ini orang yang tak dapat warisan itu adalah salah satu alasannya bercerai. Kalau laki dibercerai sama betina ini, kalau laki ini lanang ini meninggal, betina sudah disingkir tidak ada. Mak ini lagi mantan tu datang, cak nangis. Kenapa aku bercerai sama kau? Rupanya kau tinggal di mobil Alphard, wehku. Lagi. Kau nak nangis dah kalah, tidak dapat namanya warisan dari laki. Kenapa? Laki kalau meninggal, cerai sudah. Kenapa? Laki kata lagi satu potnya kaget di akhir. Bini ini kalau bini orang bini cerai kan, kaget dia ada tak ketemu lagi dari surga. Ustaz kalau bininya 4 ketemu kalau dia surga, bapaklah ada Ustaz nama cak Allah kaget satu 4. Dikumpul kalau bini bapak. Belum, mesti belum kan? Ya Allah, mama andi lana turun, kalau sini kawin. Kita doakan saya contohnya semua. Kau kita belum kau. Kamu muka kau? 20. Si muda kau ni. Itu 27. Semester dong? Nah, insyaallah lah. Pada kita ni dah dengar kena. Kita ni minta bukan hanya minta cepat, tapi minta di saat yang tepat. Benar? Minta sesuatu itu bukan cepat-cepat, tapi mintalah di saat yang tepat. Atau cepat-cepat, tapi apa? Tidak ada sesuai. Maka jangan berusaha minta yang cepat, tapi mintalah di saat yang tepat terus. Menikah tidak harus cepat, tapi menikahlah di saat yang tepat. Tadi mulai mau nikah, kalau memang tepat. Tapi kalau tidak apa-apa. Apa yang kita lihat? Ya paman saudara. 6 siapa Ustaz? 6 imam masjid. Kenapa imam masjid Ustaz? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'amin, tidak boleh jadi imam illa ar-rajul bi rajuli fi sultan. Tidak boleh jadi imam seorang laki-laki yang dia itu di dalam kekuasaan laki-laki lain. Imam ini dia ini disebut penguasa di masjid ini. Imam rawatib, imam yang sudah ditunjuk masjid untuk jadi imam. Nah dia jadi imam kalau di masjid, sholatnya di masjid. Kalau tak kata anak, kalau tak kata bapak, segala macam. Atau kalau tidak, nomor 7 terakhir. Nomor 8 siapa nih? Wong yang di
wasiatkan? Ada nggak dia sebelum meninggal wasiat? Aku kalau meninggal aku wasiat, contoh. Aku meninggal, kalau aku meninggal aku wasiat, aku minta Pak Budi yang memayangkan aku. Contoh. Nah, berarti kita wasiat tuh Pak Budi wajib jalan ke wasiat itu. Karena permintaan dari yang itu wasiat. Kecuali kalau Pak Budi tidak mampu untuk nyalakan. Aku tidak mampu, Ustaz, aku nyalakan. Tadi aku terukuk sujud, tadi bangun lagi jenazah. Ya sudah, ganti ke sama siapa yang terakhir. Nomor 8, baru zawil arham. Siapa zawil arham? Saudara ibunya dia dari seperti non yang tidak dapat apa? Tidak dapat warisan. Ini penting bagi kita nak tahu yang ini. Karena apa? Kalau kita tidak tahu gawe yang ini, yang nyemayang itu masing-masing. Nah, kadang yang nyemayang itu dia nyebut Allahu Akbar, dia nyebutnya Allahu Akbar. Menyebut apakah bingung kadang gitu. Maka kita jangan bermasing-masing dalam urusan untuk nyemayang jenazah. Apalagi yang mandi ke jenazah, masing-masing banyak kan kalau mandi ke jenazah masing-masing itu. Masing-masing ngambil ke jenazah, wong bilang meninggal lebih sakit dibanding wong yang masih hidup. Wong masih hidup kalau kita mandikan ngomong dia sakit Pak, lambat-lambat. Cuma kalau mayat dia ngomong sakit Pak, lambat-lambat, kamu curang. Mangkon itu gitu, dia nak aso-aso mandi kemarin. Pengen anak ngomongnya minggu lalu itu apa namanya belajar untuk tata cara mandiin jenazah, ngapain jenazah. Cuma bingung siapa nak jadi jenazah. Jauh tak? Jadi mandiin jauh kapan? Tunggu sekali. Mandi, bagian mandi itu penting yang banyak kata masing-masing. Ngapa masing-masing Ustaz anak pengaji kok? Baju mandi yang jenazah itu, baju mandi yang pertama tidak boleh baju mandian yang dicampur dengan hal-hal yang lain. Harus ma'ul mutlak nyebutnya. Apa ma'ul mutlak itu? Baju yang tak boleh dicampur, baju khonesnya. Nah ada orang langsung nyampurkan dengan baju sabun, salahnya. Baju biasa dulu bersihkan kotorannya dengan baju hilangkan najis. Baru kata baju kapur, baju pewangi, baju sabun, tidak jadi masalah. Nah kadang-kadang kalian salah bagian ini, disangkut ke baju mawar, jangan kaget. Awal-awal pakai baju itu. Terus ikut lagi, tidak boleh nyambut gigi jenazah. Kecuali ada uzur, contohnya apa? Jenazah ini giginya emas. Ini kan harta benda dia, berarti harus dibagikan sebagai warisan. Kalau seandainya nyambut gigi ini tidak merusak atau mengganggu jenazah, tidak jadi masalah. Tapi kalau mengganggu jenazah tidak boleh, kata ulama. Anda boleh masing-masing. Apalagi nyebut ke air jenazah boleh. Wah tadi mandi jenazah kayu hitam. Hukumannya tak boleh kita air jenazah tak boleh kita sebutkan nama. Aku mandi di jenazah, kakinya jengkang. Bekas ke badan tak boleh mengucap. Haram hukum. Waktu mahasina mutakum. Kau sebutkan yang baik-baik daripada yang mati di antara kalian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang nanya silakan. Bagian jenazah. Masih ada waktu 3 menit. Bagian warisan, silakan yang belakang. Bagian warisan, jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz, yang wasiat itu di bawahnya posisinya. Nah, kalau dia berwasiat masih di bawah atau naik pojok? Makanya dicari dulu ada yang wasiatnya tak? Dicari dulu. Ada tak wasiat? Ini nih urutan kalau tidak tahu
Kalau tidak tahu. Kalau dia wasiat dulu, nah berarti wasiat itu yang dijalankan. Aku pengennya kayak Ustadz itu yang apa namanya? Seperti disebutkan di sini, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baji fi Syarh Al-Muwatta, wa minal wali alladhi yastahiq as-shalah 'ala janazah. Bagi orang berhak yang menyolatkan jenazah, wa yakunu aula biha minal wali ruya Ali bin Zaid an Malik anna dzalika min salat min wali Uqadah sahib syaitan wa fi qala Ibnu Qasim wa qala Mutrif man awsa, orang yang diwasiatkan ya. Nah, wasa al-mayyit bi shalah, mayit mewasiatkan. Jadi kalau seandainya ada wasiat itu dulu yang dijalankan. Lagi yang tadi, paham? Ya. Kapan sholat jenazah, sholat gaib ini boleh? Sebelum dia itu, sesudah dia itu disolatkan oleh orang yang ada di tempatnya. Ingat ini. Jadi sudah sholat kan, berarti dia nak dikuburkan tidak ada masalah. Nabi Muhammad sholat gaib di kuburannya siapa namanya? Ummi Mahjan. Siapa Ummi Mahjan ini? Tukang sapu masjid baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat gaib setelah dikuburkan. Jadi intinya setelah disolatkan oleh orang yang ada di dekat dia, sudah disolatkan kita baru bisa sholat gaib. Lagi silakan. Lagi. Kapan kita belajar mandi mayat? Langsung balik ini pintar mandi mayat ya. Ngapain ya? Sehingga anak kemarin itu ceramah kematian di daerah dekat Tiguru. Mereka ini yang meninggalnya miskin. Jadi ceritanya dia ini yang miskin ini tinggal habis dekat. Ini ceritanya benar. Jadi akhirnya salah mengukur kain kapan. Salah mengukur kain kapan. Disebutkan kurang semeter atau semeter setengah itu. Pas diukur karena kurang tadi diukur, nak pergi lagi diukur lagi jika rupanya kain kapannya pas. Lebih kain kapannya, bahkan lebih bisa dijadikan gamis. Namun itu rupanya selama hidupnya jadi galak bersedekah. Masya Allah. Ini memang atau yang cek ini sedekah, banyak lagi bersedekah. Ya Allah mudahkan urusan setelah kematian. Ada lagi nak tanya sekarang? Oke, alhamdulillah. Maaf kalau masih jadi saya Pak Zubairi. Boleh masuk sambil doa kan? Boleh masuk. Apa disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad tidaklah berkumpul 40 orang. Ada yang berdoa lalu diaminkan oleh mereka, maka tidaklah doa tersebut kecuali dijawab oleh Allah. Ini adalah dalil dari doanya para ahli sunnah wal jamaah. Bisa masuk yang menghadirkan diri dalam doa. Boleh. Ada lagi yang tadi? Lagi nanya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.